Jadi dia benar. Kau share dulu. Ini mau di video juga. Puluhan emak-emak di kawasan Belawan Bahari, Kota Medan, Sumatera Utara memblokir jalan menuju Pelabuhan Belawan. Di depan habis dijarai semua barang-barang. Tak sampai di situ, emak-emak ini juga menaiki angkutan kota dan menggeruduk Polres Pelabuhan Belawan. Emak-emak bersama warga lainnya resah karena permukiman mereka hampir setiap malam diserang sekelompok pemuda yang terlibat tawuran. Bahkan saat tawuran terjadi, pemuda menyerang permukiman warga, merusak rumah warga hingga melakukan aksi penjarahan hingga kehilangan uang jutaan rupiah. Tawuran. Jadi kami warga di sini sangat resah. Kami mohonlah berilah bantuan untuk pengaman. Ya mulai dari aparat, mulai dari kelurahan, dari apa semua untuk menjaga, untuk mengamankan tawuran yang ada di sini. Kami sebagai warga sangat resah. Warga berharap dengan aksi ini, polisi dapat melakukan pengamanan di permukiman rumah warga dan menangkap pelaku tawuran yang sudah sangat meresahkan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Dijanjikan pekerjaan dengan upah tinggi, sejumlah warga negara Indonesia justru terjebak dan dipekerjakan tidak jelas di sebuah apartemen di Kamboja. Diduga mereka menjadi korban tindak pidana perdagangan orang jaringan internasional. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon dengan sangat untuk bantuannya. Kami pengen pulang, Pak. Mohon bantuannya, Pak. Kami ingin pulang, Pak. Mohon bantuannya, Pak. Pak. Cuplikan video viral menampilkan sejumlah warga negara Indonesia berada di tempat persembunyiannya di Kamboja, memohon agar pemerintah dapat memulangkannya kembali ke tanah air. Diduga mereka menjadi korban tindak pidana perdagangan orang jaringan internasional. Dua di antaranya merupakan pasangan suami istri asal Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Alih-alih mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan, 10 warga negara Indonesia ini justru dipekerjakan tak jelas di sebuah apartemen. Sedangkan agen yang membawa pergi ke negeri tetangga menghilang dan tidak bisa dihubungi kembali. Kekerasan fisik dan kekerasan verbal dialami mereka selama 6 bulan. Sampai akhirnya 8 warga negara Indonesia memberanikan diri kabur. Sedangkan 2 warga negara Indonesia lainnya masih berada di tempat yang sebelumnya. Jadi setelah kami mengkaji video viral tersebut, kami menerima kedatangan dari kedua orang tua korban, yang mana setelah kita berdiskusi dengan kedua orang tua korban, kami mendapatkan keterangan bahwa korban ini diajak oleh rekannya di Jakarta, sehingga lokus dari dugaan tindak pidananya itu berada di Jakarta. Itu informasi awal. Sehingga kami koordinasi dengan Barreskrim. Pihak keluarga baru mengetahui bahwa anak dan menantunya terjebak dan terlantar di negeri tetangga setelah melihat cuplikan video viral ini. Karena dia bilang waktu itu dijanjikan pekerjaan enak dengan gaji besar katanya gitu. Tapi ternyata seperti itu diperlakukannya gitu. Jajaran Polres Kuningan langsung berkoordinasi dengan Barreskrim Mabes Polri untuk memulangkan para korban ke tanah air. Pemirsa, banjir lahar dingin Gunung Leotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur NTT kembali menerjang permukiman warga. Banjir lahar dingin membuat rumah warga rusak dan memutus akses jalan. Saat ini telah terjadi banjir di Desa Duripali. 1 unit rumah dilaporkan ambruk, sedangkan beberapa rumah warga lainnya rusak dan dipenuhi bebatuan serta lumpur akibat banjir lahar dingin. Banjir yang membawa material batu dan lumpur ini juga menutup badan jalan dan membuat tiang listrik tumbang. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sejumlah warga pun memilih mengungsi ke hunian sementara yang terletak di wilayah Konga, Kecamatan Titehena. Hingga kini status Gunung Leotobi laki-laki berada di level 4 atau awas. Warga diminta selalu waspada akan banjir lahar dingin susulan. Dari Flores Timur NTT, Joni Nura, iNews melaporkan. Seorang lansia berusia 83 tahun dengan kondisi stroke ditandu petugas. Evakuasi berlangsung dramatis karena relawan harus berjalan kaki dan seberangi aliran lahar Gunung Semeru.
Petugas bersama sejumlah relawan mengevakuasi Rasmiati, lansia berusia 83 tahun warga Dusun Sumber Langsep, Lumajang, Jawa Timur. Ia dievakuasi lantaran stroke dan sempat terjebak di dalam rumahnya saat banjir lahar hujan Gunung Semeru meluap ke permukiman. Evakuasi berlangsung dramatis lantaran petugas harus menyeberangi jalur aliran lahar sungai Regoyo yang cukup deras. Untuk kondisi yang di Sumber Langsep masih ada beberapa lansia yang belum terevakuasi. Tapi rencana kami mau telusur kembali, kemungkinan dengan tim BPBD nanti kita lakukan evakuasi kembali. Gitu. Sementara menurut keterangan warga, masih banyak yang terjebak di sekitar wilayah banjir menunggu untuk dievakuasi oleh petugas. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Hari ke-11 pasca bencana banjir bandang di Palembayan, Agam, Sumatera Barat, jajaran Brimob Polda Sumbar berhasil menemukan jenazah wanita dengan kondisi mengenaskan. Seorang wanita diperkirakan berusia 25 tahun ditemukan petugas di pinggir aliran sungai Nagari Kayu Pasak, Kecamatan Palembayan, Agam dalam keadaan telentang, pemirsa. Medan yang berlumpur dan penuh material sampah membuat petugas alami kesulitan saat proses evakuasi. Saat ditemukan kondisi jenazah sulit dikenali. Dilaporkan hingga saat ini jumlah korban meninggal dunia di Palembayan, Kabupaten Agam mencapai 156 jiwa. Kami mengerahkan 1 peleton atau 30 personil untuk mengevakuasi mayat yang kita temukan di desa Sungai. Bermodal jirigen, seorang babinsa terjang banjir bandang demi evakuasi bayi dan lansia. Sertu Giman Syah Putra berhasil selamatkan bayi dan lansia yang terjebak di rumahnya saat banjir bandang di Aceh Tamiang. Viral di media sosial di tengah banjir bandang yang menghantam sebuah rumah, seorang babinsa di desa Bundar Aceh Tamiang, Giman Syah Putra, menerjang arus. Hal itu ia lakukan demi menyelamatkan bayi dan seorang lansia yang terjebak di rumahnya yang dihantam arus deras. Sertu Giman hanya modal jerigen kosong untuk berenang mengevakuasi korban yang terjebak. Ia juga menerjang arus setinggi atap rumah warga. Ya Allah, Pak, kasihan kalian anaknya. Pemerian pegang Om. Om, ada tembok. Setelah berhasil mengevakuasi korban, Sertu Giman pun menampung mereka untuk sementara waktu di lantai 2 rumah pribadi miliknya yang saat itu tidak terendam banjir. Sarang baru yang bernama Giman Saputra banyak menolong nyawa, Pak. Dialah yang menyeberang membawa bayi, 3 bayi, 4 lansia dan sedang mengevakuasi 1 lagi jenazah, Pak. Dalam rekaman video yang beredar, keterangan warga yang diselamatkan oleh Sertu Giman. Kamilah yang dievakuasi oleh Pak Giman Saputra. Dalam dramatis sekali, hampir hanyut kami, Pak. Pingsan lewat aja, hanya janji akan balik, tapi kami nggak balik. Hampir bayi kami hanyut, rumah kami hampir hanyut, Pak. Dalam video lainnya terlihat pula sejumlah bayi yang berhasil diselamatkan oleh Sertu Giman Syah Putra tengah tertidur di atas kasur. Dari Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Muhammad Alfi, iNews melaporkan. Yang nyaris hampir hanyut. Di tengah bencana yang memutus jalan dan harapan, Batang Pinang menjadi penyelamat. Prajurit TNI berjuang menyeberangkan 1 nyawa yang tengah bertarung melawan sakit.
Sembari menggendong pasien, kakinya perlahan menelusuri jembatan darurat yang tak lebih lebar dari telapak kaki. Sementara prajurit lain menahan tali baja agar jembatan tak goyang. Sesampainya di tepi, sejumlah batu besar kembali menghadang. Alhamdulillah, ya Allah. Warga yang sakit tak lagi mampu berjalan sendiri, namun di punggung para prajurit, harapan tetap diangkat. Selain mengevakuasi warga yang sakit, prajurit TNI dari Kodim 0119 Bener Meriah juga mengevakuasi sejumlah warga yang masih terjebak di lokasi yang terisolir untuk dibawa ke tempat pengungsian. Selalu menekankan ke jajaran khususnya babinsa yang ada di wilayah untuk selalu memaksimalkan kinerja di lapangan, terlebih dalam kegiatan evakuasi warga yang terisolir. Pasca banjir bandang dan tanah longsor yang melumpuhkan akses transportasi di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, prajurit TNI disiagakan untuk mengevakuasi warga yang masih terjebak di lokasi terisolir. Dari Kabupaten Bener Meriah, Aceh, Yusradi, iNews melaporkan.